Baik Bapak Ibu rahmati Allah. Nah, ada prediksi yang cukup lumayan bagus ini berangkat dari Quran ya. Dari sosok yang bernama siapa? Dr. Basam Nahan Jaror. Beliau menganalisa Quran, satu-satunya surat yang berbicara kehancuran Yahudi Israel, Zionis Yahudi, surat Al-Isra ayat keempat sampai ayat 104. Ayat keempat sampai ayat ke-8 dan 104. Di dalam ayat yang keempat, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qadayna ila bani Israil fil kitabi la tufsiduna fil ardi maratain. Ya. Wa qadayna, dan kami telah menetapkan. Qada ini bukan qadar. Qada beda qada dengan qadar. Wa qadayna ila bani Israil fil kitabi. Kami telah menetapkan kepada Bani Israel di dalam Alkitab, la tufsiduna fil ardi maratain. Sungguh mereka akan berbuat kerusakan 2 kali di muka bumi. Sebetulnya banyak kerusakan yang dilakukan oleh bangsa Yahudi, tapi ada 2 yang Allah pandang sebagai kerusakan terbesar, di mana 2 kerusakan ini akan menuai 2 hukuman. Lalu wala ta'lunna uluwan kabira, dan sungguh mereka akan berbuat kehancuran yang sesungguh besar-besarnya, kesombongan yang besar di muka bumi. Nah, ini ayat yang ke-104-nya. Wa qulna min ba'dihi, dan kami berkata sesudah itu kepada Bani Israil, uskunul ardo, tinggallah di bumi Palestina ini. Fa idza ja'a wa'dul akhirah, apabila tiba hukuman yang kedua, jina bikum lafifa, akan kami datangkan kalian sebagai bangsa yang besar. Sekarang Yahudi di mana-mana ada, bahkan di Indonesia juga ada. Ada Yahudi Afrika juga berkulit hitam, ada Bapak Ibu. Tapi dianggap sebagai kasta yang terendah. Nah, menarik apa yang dikemukakan oleh Dr. Basam Nahan Jaror di dalam bukunya Kehancuran Israel di tahun 2022. Prediksi berdasarkan Al-Quran dan analisa matematika. Yang pertama, ketika Israel memproklamirkan berdirinya negara mereka di tanah Muslim Palestina pada tanggal 15 Mei 1948, Bapak Ibu. Pada saat itu, seorang wanita tua Yahudi menangis dan masuk ke rumah penulis Irak yang bernama Muhammad Ahmad Ar-Rasyid. Maka Syekh Ahmad Ar-Rasyid bertanya kepada wanita tua Yahudi, ya jadda limadha tabki? Afala takun liqaumika baladun mundu tawiliz zaman? Ya. Wahai ibu, wahai nenek, kenapa engkau menangis? Bukankah kaum Anda sekarang punya negara di tanah Palestina? Iya. Sesungguhnya berdirinya negara Yahudi ini menjadi sebab mereka akan dihancurkan. Negara ini hanya berumur 76 tahun saja. Ini asumsi pertama yang dibangun oleh Dr. Basam Nahan Jaror tentang prediksi kehancuran Israel. 15 Mei 1948, itu jatuh pada tahun 1367 Hijriah. Kalau ditambah 76 hasilnya berapa? 1443. 1443 Hijriah bertepatan dengan 2022. 2022. Jika benar terjadi dengan izin Allah, 2022 Israel hancur. Berarti berapa tahun lagi Bapak Ibu? Berapa? 3 tahun, 2 tahun. 3 tahun jalan ya? Dari sekarang berarti 3 tahun. 2020, 2021, 2022. 3 tahun ya? Bukankah tadi Rasulullah mengatakan 3 tahun sebelum kemunculan Dajjal akan ada kemarau panjang. Di tahun pertama, sepertiga air dan air hujan tidak akan turun, sepertiga tanaman tidak tumbuh. Tahun kedua, 2/3 air hujan tidak turun setahun dan tanaman tidak tumbuh. Tahun ketiga, tidak ada satu tetes pun air hujan turun dan tidak ada tanaman pun tumbuh. Di tahun inilah Dajjal akan muncul. Ya, sebelum Dajjal muncul, Imam Mahdi duluan muncul. Dan perang terakhir sebelum kemunculan Dajjal adalah perang melawan Bani Rum. Yang kedua, Al-Quran bercerita tentang janji hukuman Yahudi dunia di surat Al-Isra ayat ke-4 sampai ke-8 dan 104. Nah, subhanallah. Kalau dihitung dari ayat ke-4 sampai ayat 104, itu tersusun atas 1443 kata. Kata maksudnya adalah kalimat dalam bahasa Arab. Ada isim fi'il huruf. Apakah sebuah kebetulan atau isyarat dari Allah kalau memang itu adalah angka kehancuran bangsa Yahudi? Ya, 1443 kata, indikator 1443 Hijriah, berkaitan dengan 2022. Yang ketiga,
Pada tahun 1982 Israel dipimpin oleh wanita pertama yang menjadi Perdana Menteri. Dan ini kejam, Menahem Begin. Dia menyerang Libanon dan menginvasi Libanon. Kona diinvasi, diserang, dan dataran tinggi Golan berhasil direbut oleh Israel. Nah, saat itu dia berceramah. Dia berkata, sesungguhnya Israel akan menikmati sesuai dengan nas dalam kitab Taurat tahun-tahun kedamaian mereka hanya 40 tahun saja. 1982 ditambah 40 berapa? 2022. Berkaitan dengan 1443. Dan terakhir, asumsi yang keempat terkait dengan komet Halley. Dalam keyakinan Yahudi, komet Halley ini mengisyaratkan dua hal. Kehancuran satu kaum dan kebangkitan satu kaum. Ya, kehancuran satu kaum dan kebangkitan satu kaum. Tahun 1948, 1367, komet Halley ada pada titik terjauh sehingga bisa dilihat dari bumi. Sementara siklus komet Halley itu 76 tahun saja. Nah, angka 1367 angka Hijriah, tahun Hijriah berdirinya Israel di tanah Palestina. Kalau ditambah 76 menghasilkan 1443 Hijriah, 2022, prediksi kehancuran Israel. Kalau tahun Masehinya, 1948, berdirinya Israel, ditambah 76, hasilnya 2024, prediksi kebangkitan Islam. Kalau Islam bangkit berarti Palestina merdeka, betul? Berarti komet Halley yang diyakini Yahudi terlihat saat itu isyarat kehancuran Yahudi dan kebangkitan Palestina. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali kita mendapatkan hal yang luar biasa. Nah, ini bagi Israel. Wallahu a'lam bishawab. Apakah memang Israel ini akan hancur di tahun 2022? Wallahu a'lam bishawab.